Yang metode Furness itu mau nanya Bu, benar nggak kalau misalkan pengulangannya itu pengulangan 1 itu menggunakan EI, pengulangan kedua menggunakan DD gitu Bu, kayak gitu terus diulang-ulang. Topik 11 ya kemarin ya? Iya Bu. Topik 11. Yang Furness. Iya Bu, betul. Furness. Kalau dicontohkan untuk pengulangan satunya dikali ED gitu Bu. Dikali dengan EI ya? Pengulangan 1 kalikan EI ya? Iya Bu, betul. EI. Iya, pengulangan kedua dikali ED. Pengulangan kedua dikali ED. Pengulangan ketiga dikali EI lagi. Pengulangan keempat dikalikan dengan ED. ED lagi. Oh iya Bu. Ya, Berarti sampai berapa pengulangan? Anda dapatnya sampai berapa pengulangan? Punya saya pengulangan ke-7 Bu. Ke-7. Oke. Bisa diperlihatkan? Bisa Bu, mohon izin share screen. Ya. Ada. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Mana coba? Ini Bu, yang pengulangan satunya menggunakan EI masih belum mendekati 1. Kemudian di pengulangan 7 itu menggunakan ED. Sama-sama menggunakan EI. Pengulangan ke-1 EI. Pengulangan Ya, kedua, pengulangan ini pengulangan ke-1. Langsung pengulangan ke-7. Pengulangan ya, ke-7 untuk EI. perhitungannya ada di Excel Bu. Ya, pengulangan ke-7 EI 3 digit di belakang koma ya. Semuanya sudah 1,000 ya. Iya Bu. Ya. Oke. Yang lain? Ya, terima kasih Ahmad Afif. Ya Bu. Sebentar. Izin stop screen. Sebentar. Sebelum itu apa lagi ya? Kemarin tugasnya apa aja? Itu ada metode Furness, terus metode Detroit Bu, yang 2 batasannya. Terus sama kemarin 1 batasan sama 2 batasan Detroit sampai pengulangan ke berapa? Pengulangan 6 Bu. Ke-6. Ya. Mana? Ini Bu. Pengulangan ke-6. Oke. Terus apa lagi? Kemudian metode 1 batasannya Bu, yang kemarin. 1 batasannya. Oke. Kemudian yang 2 batasan yang awal Bu, ada di pengulangan 14 waktu itu. 14 ya. Oke. Ya. Ya, terima kasih. Ya Bu, sama-sama. Kalau yang sudah pernah Anda lakukan itu metode apa saja? Metode seragam yang awal Bu, kemudian metode 1 batasan, kemudian metode 2 batasan. Udah? Sudah Bu. Oke.
Sebetulnya masih ada satu lagi ya metodenya. Metodenya itu metode sintetis ya. Metode sintetis, kemudian modelnya itu ada model gravity, jenis modelnya ada tanpa batasan, dengan batasan bangkitan, kemudian dengan batasan tarikan, dan dengan batasan bangkitan dan tarikan. Itu, tapi pada dasarnya nanti di situ udah ada contohnya, jadi nanti Anda bisa menghitung sendiri saja ya, menambahkan dan menghitung sendiri. Nanti saya kirim PPT-nya ke Classroom. Kemudian untuk hari ini kita akan membahas tentang model pemilihan rute. Ya, ada yang masih ingat model 4 tahap 4-step model itu apa saja urutannya? Oh iya, sebelumnya saya belum ini dulu ya, cek kehadiran ya. Saya cek dulu kehadirannya. Ya, Bu. Dali ada? Dea? Hadir, Bu. Haikal? Hadir, Bu. Hana? Hadir, Bu. M. Iqmal? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Aliansyah? Hadir, Bu. Reza? Hadir, Bu. Adi? Hadir, Bu. Aldo? Hadir, Bu. Andar? Hadir, Bu. Rizky? Hadir, Bu. Syahreza? Hadir, Bu. Ainaya? Hadir, Bu. M. Ihsan? Hadir, Bu. Raihan? Hadir, Bu. Fahru Rozi? Hadir, Bu. Novandi? Hadir, Bu. Isna? Hadir, Bu. Aldi? Hadir, Bu. Firdayanti? Hadir, Bu. Alia? Hadir, Bu. Cindy? Cindy ada? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Ahmad Afif ada? Arsy ada? Hadir, Bu. Alfian? Hadir, Bu. Aldila? Hadir, Bu. Luis? Hadir, Bu. M. Subhan? Hadir, Bu. Burham? Hadir, Bu. Ada lagi yang belum kepanggil? Sudah semua ya? Berarti berapa orang yang tidak masuk? Oke. Saya kirimkan dulu ke Classroom ya. Untuk sebaran pergerakan yang topik 12. Dicek, sudah saya kirim di sebaran pergerakan, silakan dibaca dulu.
Untuk model sebaran pergerakan yang metode sintetis, nanti Anda bisa coba sendiri ya. Untuk model-model graffiti. Untuk selanjutnya bisa dilihat model pemilihan rute. Sudah bisa muncul di masing-masing ya. Karena kalau saya share di sini khawatir munculnya kecil di Anda gitu. Sudah ada. Ada, Bu. Ya, silakan dibuka model pemilihan rute. Masih pertanyaan saya yang tadi, masih ada yang ingat 4 step model itu urutannya apa saja? 4 tahapan pemodelan transportasi apa saja? Trip generation atau model bangkitan pergerakan, Bu. Ya, terus Trip distribution, model sebaran pergerakan. Ya. Lalu moda split atau mode pemilihan moda transportasi. Lalu trip assignment atau model pemilihan rute. Oke. Mode bangkitan pergerakan yang pertama ya, model bangkitan pergerakan ya. Model bangkitan pergerakan itu sudah, kemudian model sebaran pergerakan juga sudah. Kemudian selanjutnya adalah mode choice atau pemilihan moda. Tetapi kalau untuk pemilihan moda ini, itu kan yang kita lakukan adalah mencari tahu moda apa yang lebih banyak digunakan atau apa yang akan digunakan oleh pengguna jalan. Apakah angkutan pribadi ataukah angkutan umum? Jika dia angkutan umum, maka angkutan umum mana yang dipilih? Apakah misalnya kalau sekarang ditambahkan ada online ya, ada angkutan umum online baik roda 2 maupun roda 4, kemudian ada angkutan massal gitu ya. Tentu saja kalau kita mendesain untuk transportasi umum, maka yang kita utamakan adalah angkutan umum massal gitu ya. Yang termasuk angkutan umum massal apa saja? Kereta api, Bu. Kereta api atau bus gitu ya, yang bisa mengangkut lebih banyak orang. Jadi kalau misalnya angkot itu tidak termasuk angkutan umum massal, termasuk angkutan umum tetapi bukan angkutan umum massal. Oleh sebab itu sebaiknya memang angkutan umum itu diganti menjadi angkutan umum massal supaya lebih efektif dan efisien ya. Jadi untuk merencanakan pemilihan moda itu bisa Anda gunakan surveinya adalah survei kuesioner. Survei kuesioner moda mana yang paling diminati gitu ya. Untuk transportasi umum massal tentunya ya. Kita tidak bicara untuk transportasi umum secara luas gitu. Kemudian jika telah kita pilih angkutannya adalah angkutan umum massal, maka selanjutnya perlu ditentukan rute mana yang terbaik untuk suatu angkutan umum. Gitu ya. Bisa dilihat di PPT-nya. Perencanaan angkutan umum itu mencakup atau meliputi banyak hal. Yang pertama adalah pola tata guna lahannya seperti apa, lalu tentu saja pola jaringan jalan di mana angkutan umum akan beroperasi kalau modanya adalah moda transportasi darat. Kalau modanya adalah moda rel berarti jaringan rel yang sudah ada memang ya. Kemudian pola penyebaran penduduk. Jadi seperti apa penyebaran penduduk di satu daerah sehingga bisa terplotkan kira-kira rute yang bisa menjangkau semua daerah itu yang mana. Kemudian pola kebutuhan pergerakannya. Pergerakannya itu akan seperti apa? Apakah dengan mudah semua orang bisa mengakses transportasi massal tersebut ataukah diperlukan transportasi lainnya untuk menjangkau transportasi massal tersebut seperti misalnya feeder gitu ya. Kemudian sistem operasinya seperti apa? Apakah misalnya akan dioperasikan selama seminggu, selama 24 jam, atau selama 12 jam, dan seterusnya. Kemudian tingkat pelayanannya seperti apa? Tentu saja tingkat pelayanannya harus memenuhi tingkat pelayanan minimal dari
angkutan umum. Jadi kan ada SPM-nya ya, standar pelayanan minimal untuk angkutan umum, baik untuk bis maupun untuk kereta itu ada SPM-nya. Nanti silakan Anda googling sendiri. Slide selanjutnya, dampak dari perencanaan angkutan umum yang ditentukan tetapi tidak melalui survei terlebih dahulu, maka akan menyebabkan yang pertama adalah tumpang tindihnya rute. Jadi ada di satu titik yang rutenya, ada di beberapa titik yang rutenya itu bersamaan, sehingga orang akan memiliki banyak pilihan, sehingga untuk angkutan umum yang baru beroperasi yang rutenya sama akan menjadi tidak efektif gitu. Sehingga load faktornya tidak sampai 70% karena angkutan umum yang baik itu load faktornya harus minimal 70%, artinya terisi penumpang minimal 70%. Kemudian akan mengakibatkan juga jumlah armada yang terlalu besar kalau di dalam satu rute ada beberapa jenis angkutan umum. Lalu tingkat pelayanannya yang tentu saja rendah. Yang tadi saya sebutkan karena load factornya kecil, maka waktu tunggunya juga akan semakin lama karena dia menunggu sampai load factornya tercapai. Kemudian waktu tempuh yang lama. Kenapa waktu tempuhnya bisa lama? Karena bisa saja terjadinya antrian di dalam satu rute tersebut akibat adanya tumpang tindih rute atau tumpang tindih angkutan umum yang melewati rute tersebut. Kemudian headway yang besar. Masih ingat apa yang dimaksud dengan headway? Ada yang masih ingat? Tidak ada yang menjawab nih. Waktu antara bukan? Waktu antara apa? Waktu antara dua moda transportasi melewati titik henti. Ya, waktu antara dua moda melewati satu titik ya. Kalau misalnya waktunya adalah waktu kedatangan, berarti waktu kedatangan antara bis yang satu dengan bis yang lainnya gitu ya. Di slide selanjutnya, keseimbangan pada sistem jaringan jalan itu tercapai dengan cara mencari rute yang terbaik dan dengan meminimumkan biaya perjalanan. Jadi rute yang terbaik ya, bukan rute yang tersingkat ya atau rute yang tercepat. Kalau rute yang tersingkat atau terpendek, tetapi kalau biayanya menjadi mahal, dia bukan rute yang terbaik. Lalu mencari beberapa rute alternatif sehingga didapatkan rute yang terbaik. Tentu saja dengan trial dan error ya, sehingga didapatkan rute yang stabil setelah beberapa kali percobaan perhitungan. Untuk keseimbangan jaringan jalan, bila pelaku perjalanan tidak dapat lagi mencari rute yang lebih baik untuk mencapai zona tujuannya karena telah bergerak pada rute terbaik. Oke, jadi keseimbangan jaringan jalan itu tercapai jika tidak ada lagi rute yang terbaik untuk mencapai tujuannya, gitu ya. Maka jaringan jalannya sudah seimbang. Ini saya ingatkan lagi tentang model perencanaan transportasi 4 tahap, di mana di situ ada model bangkitan pergerakan, kemudian model asal pergerakan, kemudian model pemilihan moda, apakah menggunakan kendaraan umum ataukah menggunakan kendaraan pribadi. Untuk kendaraan umum dan kendaraan pribadi tentu saja masing-masing punya model pemilihan rute, tetapi kita fokuskan di sini untuk model pemilihan rute untuk kendaraan umum. Sehingga didapatlah total arus pada jaringan jalan yang ada. Di slide 6, kalau Anda lihat gambar tersebut dari zona A, dari zona I ke zona D, untuk kendaraan pribadi itu akan mengikuti rute tersingkat yaitu A, B, C, D.
Sedangkan untuk angkutan umum, dia juga akan memilih rute terpendek. Bisa terpendek, bisa juga rute tersingkat. Contohnya ABC. Karena yang terpendek belum tentu tersingkat ya. Di slide 7, faktor yang mempengaruhi pemilihan rute adalah kenapa seseorang memilih rute tertentu adalah yang pertama, perbedaan persepsi tentang biaya transportasi. Biaya transportasinya artinya menjadi mahal atau menjadi murah itu tergantung dari persepsi masing-masing masyarakat ya, masing-masing orang. Kemudian perbedaan informasi tentang kondisi lalu lintas. Ya, kalau misalnya kita kan akan memilih rute dengan kondisi lalu lintas yang lancar gitu ya. Tetapi ketika semua orang memilih rute yang sama, yang tadinya lancar menjadi tidak lancar karena semuanya menumpuk di satu rute. Kemudian adanya fluktuasi kemacetan jam atau hari. Jadi kalau kita tahu biasanya kemacetan itu kan terjadinya di pagi hari antara jam 6 sampai jam 8 atau di siang hari antara jam 11 sampai jam 1 atau di sore hari antara jam berapa ya? Jam 4 mungkin ya sampai jam 6. Kemudian di hari-hari weekday itu tentu saja akan macet kalau dekat dengan zona-zona tarikan ya seperti sekolah atau perkantoran atau pusat pendidikan. Kemudian kalau untuk weekend tentu saja akan macet pada hari-hari weekend akan macet jika dekat dengan sarana pariwisata. Kemudian yang mempengaruhi lainnya adalah kondisi jalan. Kondisi jalan yang bagus atau yang mantap tentu saja akan lebih dipilih oleh pengendara dibandingkan kondisi jalan yang tidak mantap. Artinya apa? Artinya yang berlubang, kemudian yang tidak rata gitu ya. Kemudian yang banyak penghalangnya itu tidak akan dipilih seperti misalnya polisi tidur itu tentu saja tidak akan dipilih. Dan kondisi lingkungannya juga mempengaruhi apakah misalnya lingkungannya dekat dengan lingkungannya dekat dengan pasar misalnya, pasar tumpah atau dekat dengan terminal itu orang akan lebih menghindari karena tentu saja akan terjebak kemacetan jika melewati rute-rute tersebut. Atau misalnya kondisi kendaraannya juga mempengaruhi. Kondisi kendaraan misalnya kendaraan yang baru atau kendaraan yang lama tentu saja kaitannya adalah dengan kecepatan maksimal yang bisa dicapainya. Begitu juga dengan jenis kendaraan yang digunakan untuk berkendara akan mempengaruhi pemilihan rute jalan mana yang akan dipilih. Lalu tahapan analisis pemilihan rute. Pertama adalah alasan pemilihan rute. Tentu saja kita akan memilih rute yang tersingkat, bukan rute yang terpendek. Lalu kemungkinan perbedaan rute terpendek, misalnya ada 2 rute, kemudian rute terpendeknya kira-kira tidak terlalu jauh perbedaannya antara keduanya. Kemudian membangun Petri berdasarkan asal tujuan perjalanan. Artinya Anda buatkan diagram kalau asalnya misalnya dari Lembang, kemudian tujuannya mau ke Setiabudi, maka dia kemungkinannya kalau dilihat pada jaringan jalan, pada peta jaringan jalan itu akan melewati mana saja. Lalu setelah itu membangun model untuk mempresentasikan kemungkinan pemilihan rute dan dapat digunakan untuk memprediksi kondisi lalu lintas yang akan datang. Jadi kalau kita sudah dapat memplotkan kemungkinan pemilihan rute yang akan dipilih baik oleh
angkutan umum maupun kendaraan pribadi di satu jaringan jalan, maka kita bisa menambahkan jumlah kendaraan tersebut ke dalam beban ruas jalan yang ada, sehingga dapat memprediksi kondisi lalu lintas selanjutnya akan seperti apa. Apakah akan masih bisa mencukupi kapasitas ruas jalan atau simpang jalannya, ataukah sudah tidak bisa lagi memenuhi. Di slide 9 itu digambarkan arus lalu lintas pada jaringan. Ya, di situ ada jaringan jalan dari ABE kemudian ABCD. Ya, kalau dilihat di gambarnya, yang mana yang akan Anda pilih? Kalau dalam kondisi normal, artinya tidak ada rintangan ya. Yang mana yang akan Anda pilih? Mungkin yang ABE. ABE, yang lain? Kenapa ABE? Soalnya kalau saya lebih kayak itu lebih gampang gitu, soalnya itu lurus terus beloknya cuma sekali, sedangkan kalau yang ABCD itu beloknya 2 kali, jadi nggak ribet gitu. Oke. Yang lain, silakan. A, B, E, D. Oke. Ada yang memilih A, B, C, D? Ada yang memilih A, B, C, D tidak? Tidak, Bu. Ya, kalau semuanya memilih ABE, maka tentu saja akan padat di situ, ya, sehingga menjadi rute terlama di situ. Jadi yang lebih cepat adalah ABCD. Nah, bagaimana caranya supaya masing-masing rute itu menjadi seimbang pembagian distribusi kendaraannya? Itu ya, itu yang akan kita cari tahu. Lihat di slide 10. Di slide 10. Oke, dari A ke B. Rute 1 itu adalah rute yang terpendek dengan kapasitasnya adalah 1.500 kendaraan per jam. Kemudian rute 2 adalah rute terpanjang dengan kapasitas kendaraan kapasitasnya adalah 4.000 kendaraan per jam. Mana yang akan Anda pilih? Rute 1. Rute 2, Bu. Kenapa rute 2? Karena meskipun jauh tapi kapasitasnya tinggi, Bu. Besar. Yang lain? Tadi rute 1, kenapa rute 1? Yang paling dekat. Yang paling pendek? Ya, yang paling pendek. Yang lain? Rute 2, Bu. Oke. Ada yang rute 2, ada yang rute 1. Jadi tidak semuanya rute 1 ya, dengan alasan pertimbangan. Jika misalnya rute 1 kapasitasnya lebih, kapasitas itu artinya kapasitas jalannya ya. Kapasitas jalan untuk menampung volume kendaraan. Ya. Ya, Bu. Kapasitas untuk rute 2 itu 2 kali ya, hampir 3 kalinya kapasitas rute 1. Jadi sehingga kalaupun misalnya dia kendaraannya banyak, tetapi dia bisa dilewati dengan waktu yang singkat karena kapasitasnya yang besar, lebih besar daripada rute 1. Tapi kalau untuk rute 1, jika semua orang ramai-ramai memilih rute 1, sedangkan kapasitasnya hanya sepertiganya dari rute 2, maka akan terjadi kemacetan di situ dan akan menjadi rute terlama ya.
walaupun dia singkat, walaupun dia pendek, tetapi waktu tempuhnya akan menjadi lama. Di slide 11, asumsinya adalah tiap pengendara memilih rute yang tentu saja meminimumkan biaya perjalanannya. Biaya perjalanan itu bisa diukur dengan apa saja? Biasanya biaya perjalanan diukur dengan apa ya? Kalau kendaraan Jarak. kalau dari bensin, jarak dari bensin. Ya. Jarak dan waktu. Jarak dan waktu ya. Jarak dan waktu. Oke. Kemudian dan akan memilih rute yang tercepat bila mementingkan waktu dibandingkan dengan jarak dan biaya. Kalau jarak kan identik dengan kos yang dikeluarkan ya. Kalau waktu tidak secara kasat mata terlihat kosnya gitu. Tidak bisa diukur. Kemudian perbedaan persepsi tentang biaya yang tadi, misalnya bisa saja orang pertama menganggap itu biaya yang dikeluarkan murah atau orang kedua menganggap biaya yang dengan kos yang sama itu menurut dia mahal gitu ya. Kemudian yang paling utama adalah keinginan untuk menghindari kemacetan karena kita sebagai pengendara atau pengguna jalan tentu saja menginginkan dapat melewati jalan dengan keadaan lancar ya. Contohnya yang di gambar slide 10 adalah zona asal tujuan ada dari zona A ke zona B. Kemudian dia terdapat 2 rute alternatif, rute 1 dan rute 2, di mana rute 1 dengan jarak yang pendek tapi kapasitasnya kecil dan rute 2 dengan jarak yang lebih panjang dan kapasitasnya hampir 3 kali dari rute 1. Kalau orang akan ramai memilih rute 1, maka rute 1 akan mengalami kemacetan. Meskipun kapasitasnya belum tercapai. Tentu saja kapasitasnya tercapai ya. Kemudian sebagian pengendara memilih rute 2 untuk menghindari kemacetan dan tundaan. Bagaimana caranya supaya terjadi keseimbangan antara rute 1 dan rute 2? Artinya berapa distribusi kendaraan yang bisa melewati rute 1 dan rute 2 sehingga kondisinya masih tetap menempuh dengan waktu yang sama gitu ya, tidak lama, tidak ada yang lama atau tidak ada yang singkat. Maka bisa kita katakan bahwa kondisinya adalah kondisi stabil atau keseimbangan. Oke. Selanjutnya di slide 13 dijelaskan tentang model pemilihan rute digunakan untuk menjelaskan proses pemilihan rute dari setiap pergerakan untuk masing-masing pasangan zona asal dan tujuan. Dalam hal ini digunakan untuk membebankan matriks asal tujuan pada jaringan jalan sehingga diperoleh informasi arus lalu lintas pada setiap ruas jalan. Dengan kita mengetahui jumlah atau volume arus lalu lintas di setiap ruas jalan, maka kita bisa menghitung kapasitasnya, apakah kapasitasnya memenuhi ataukah sudah tidak memenuhi kembali. Pada slide 14, beberapa tingkat kondisi keseimbangan pada sistem transportasi itu ada 3. Yang pertama adalah keseimbangan jaringan jalan, yang kedua keseimbangan jaringan multimoda, dan yang ketiga keseimbangan sistem. Dalam hal ini termasuk moda, tujuan, dan waktu. Yang dimaksud dengan keseimbangan jaringan jalan adalah bahwa setiap pelaku pergerakan akan mencoba mencari rute terbaik dengan meminimumkan biaya perjalanan. Rute terbaik ya, rute terbaik versi dirinya masing-masing. Tentu saja biaya perjalanannya harus rendah, gitu, yang paling rendah. Kemudian keseimbangan jaringan multimoda. Setiap pelaku pergerakan mencoba meminimumkan biaya perjalanan dengan memilih moda dan rute tertentu. Misalnya kita mau melakukan perjalanan dari titik A ke titik B, tentu kan yang pertama kita lakukan adalah memilih
moda dan rutenya ya, sehingga kos yang kita keluarkan tidak terlalu mahal, waktu yang kita sediakan juga tidak terlalu banyak gitu. Kemudian keseimbangan sistem, moda, tujuan dan waktu. Nilai biaya perjalanan konsisten dengan arus yang terjadi pada semua sistem jaringan ya. Untuk keseimbangan sistem artinya nanti di setiap rute itu seimbang antara rute 1 dan rute 2 atau rute 3 sehingga semuanya di semua rute itu akan lancar. Tapi bagaimana caranya supaya rute dari 3 rute itu ketiga-tiganya seimbang, artinya tidak ada kemacetan di situ. Kemudian di slide 15 digambarkan struktur pemilihan rute. Dimulai dengan adanya matriks asal tujuan seperti yang sudah Anda buatkan dari zona 1 ke zona 2, kemudian penyediaan jaringan, apakah dari zona 1 ke zona 2 jaringannya sudah tersedia atau rutenya sudah tersedia. Jika sudah tersedia, apakah hanya berupa satu rute atau beberapa rute yang berupa jaringan. Jika terdapat beberapa rute, maka selanjutnya adalah perlu dipilih rute yang terbaik. Bagaimana cara memutuskannya? Memutuskan rute yang terbaik berdasarkan persepsi masing-masing. Apakah rute terbaik dinilai dengan waktu ataukah rute terbaiknya dinilai dengan biaya. Kemudian setelah itu didapatkan arus perjalanannya berapa di setiap rute, kemudian biaya perjalanan di setiap rute juga didapatkan. Anda lihat di slide 17, prinsip perutean. Ya, prinsip khusus dalam pembebanan adalah menggambarkan kondisi akhir hasil pembebanan dan yang mungkin terjadi berdasarkan perilaku pengendara pada umumnya. Prinsip yang dipakai adalah prinsip Wardrop ya, tahun 56, UE atau User Equilibrium. Waktu tempuh di semua rute-rute yang dipilih adalah sama. Jadi bagaimana caranya supaya yang tadi kalau misalnya ada rute 1 dan rute 2, masing-masing rute bisa ditempuh dalam waktu yang sama. Oke. Kemudian ada SO, sistem optimum, di mana diperhitungkan total biaya perjalanan minimum. Selanjutnya di slide 19. Di slide 19 pada tabel 13.1 klasifikasi model pemilihan rute. Model pemilihan rute, efek batasan kapasitas dipertimbangkan, jika tidak maka modelnya adalah stokastik murni. Jika iya maka modelnya adalah jika dipertimbangkan dan efek stokastik tidak dipertimbangkan, maka keseimbangannya adalah keseimbangan Wardrop. Kemudian Anda bisa lihat di slide 23, pendekatan modelnya ada beberapa model ya dalam menentukan pemilihan rute. Yang pertama adalah model deterministik, yang kedua model stokastik, dan yang ketiga model heuristik. Untuk model deterministik ada model all or nothing atau ada model batasan kapasitas ya. Kemudian untuk stokastik ada 4 model dan ada model heuristik. Yang pertama kita bahas dulu model all or nothing ya. Artinya semua melewati satu rute atau tidak ada sama sekali yang melewati rute tersebut.
Di slide 24 dijelaskan asumsi model all or nothing. Tergantung kepada asumsi pengendara, ciri fisik ruas jalan, kemudian tidak tergantung pada tingkat kemacetan. Ya, model ini adalah model paling sederhana. Kemudian biayanya dianggap tetap. Tidak ada perubahan. Semua pengendara berusaha meminimumkan biaya perjalanan, mengikuti rute tercepat atau tersingkat, realistis untuk jaringan jalan yang ada di pinggiran kota, yang di mana jaringan jalannya yang tidak terlalu rapat. Tetapi untuk jaringan jalan di daerah perkotaan dan sering timbul kemacetan, ini tidak realistis, artinya tidak bisa diaplikasikan ya. Model ini termasuk model yang tercepat dan termudah. Bagaimana maksudnya all or nothing itu dijelaskan dalam slide 25. Metode ini mengasumsikan bahwa proporsi pengendara dalam memilih rute hanya tergantung pada asumsi pribadi, ciri fisik setiap ruas, dan tidak tergantung pada tingkat kemacetan. Jadi tingkat kemacetan tidak dipertimbangkan ya. Semua pengendara berusaha meminimumkan biaya perjalanannya yang tergantung pada karakteristik jaringan jalan dan asumsi pengendara. Rute terpendek hanya mungkin didapatkan secara manual untuk jaringan yang sederhana, bukan untuk jaringan yang luas. Seperti tadi disebutkan bahwa untuk jaringan yang tidak terlalu rapat ya di pinggir perkotaan saja. Anda bisa lihat contohnya di halaman 26. Coba dilihat di halaman 26, di situ ada beberapa contoh, ada satu contoh dari jaringan ya. Di mana di sini kita perlu menentukan rute yang terpendek. Ada titik 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana yang ada di tiap garis itu di dalam tanda kurung 10, 15 adalah waktu tempuhnya. Ya. Misalnya dari 1 ke 2 waktu tempuhnya adalah 10 menit. Dari 2 ke 3 waktu tempuhnya adalah 20 menit. Pertanyaannya adalah berapa rute mana yang tersingkat jika saya mau bergerak dari titik 1 ke titik 3? 143, Bu. 143. Oke, 143 sebesar 25 menit ya. Kalau untuk dari 2 ke 5? 245. 245 ya, 20 menit. Oke. Sekarang Anda lihat di slide 27. Di slide 27, contohnya pertimbangkan jaringan sederhana. Misalnya sini ada jaringan jalan, ada zona A, B, C, dan D. Ya, misalnya dari zona A ke zona C itu ada, dari A ke C itu ada 400 perjalanan. Dari A ke D ada 200. B ke C ada 300 dan B ke D ada 100. Ya. Kemudian di slide selanjutnya itu ada bagian 1 Romawi, 2 Romawi, dan 3 Romawi. Bagian 1 Romawi itu memperlihatkan biaya perjalanan atau waktu untuk setiap ruas jalan. Ya. Kemudian bagian 2 memperlihatkan pohon biaya yang sesuai dengan biaya ditambah kontribusi total arus setelah dilakukan pembebanan, yang hasilnya terlihat pada bagian ketiga. Oke, gini. Kalau saya ingin
saya ingin melakukan perjalanan dari zona A ke zona C. Berapa waktu yang tersingkatnya? Dua belas. 12? Ya Bu, 12. 12 lewat mana aja? Lewat yang 6, 2 sama 4. 6, 2, 4. Belum selesai Tapi ke dong. satu nggak ada angkanya. 4 dong, kan sama-sama. Dia di atas di bawah itu sama ya. Oh iya Bu. Jadi Berarti 16 Bu. 16 berarti Bu. 16. ada lagi rute yang lebih pendek dari itu, rute yang lebih singkat dari itu? Sudah nggak ada Bu. Yang lainnya lebih besar. Oke, itu ya. Kemudian kalau dari A ke D berapa? Sambil Anda plotkan ya, Anda gambarkan jaringannya, ruas jalannya. Jadi ini yang akan Anda lakukan selanjutnya untuk zona-zona yang sudah Anda tuliskan di tugas sebelumnya. Itu kan ada minimal, saya minta kemarin minimal berapa sih? 5 zona ya? Iya nggak? Iya Bu. Iya Bu. Oke, coba kalau dari A ke D berapa? Yang tersingkat. Delapan belas Bu. 18. 18. Dari mana aja? Urutannya? Nah, kerja dari 6 ke 4, ke 6 lagi, ke 4, ke 2, 2 Bu. 6 ke 4, 6, 4, 2, 2. Itu Iya. yang tersingkat. Yang lain setuju? Sama Bu. Sama Bu. Berapa totalnya? 22 ya? Iya 22 Bu. Iya 22 Bu. Oke. Dari B ke C, yang mana yang tersingkat? Enam belas. 16. Oke. 3, 3, 6, 4 ya? Iya Bu. Iya Bu. Iya. Dari B ke D. Empat belas Bu. 14. 14. Sampai sini jelas ya untuk di slide 27 ya. Jelas Bu. Ya. Selanjutnya silakan Anda plot zona-zona yang Anda punya. Termasuk Anda plot seperti ini. Rute untuk mencapai dari zona 1 ke zona 2 ada berapa alternatif rute. Kemudian Anda gambarkan ya seperti ini dan Anda tuliskan prediksi waktu tempuhnya. Jadi kalau yang titik-titik ini adalah perwakilan dari representasi dari simpang ya, simpang jalan. Kemudian kalau yang garis itu perwakilan dari ruas jalan. Ya. Bisa dipahami tidak maksud saya? Bisa. Ya. Oke, silakan Anda plot. 15 menit bisa? 30 menit. 30 menit ya.
Misalkan langsung diplot, bisa di-sketch manual, bisa juga digambar dengan media apapun. Baik, Bu.
Sudah, Bu. Ya, ada yang mau menunjukkan hasilnya? Boleh, Bu. Saya, Bu. Silakan Ahmad. Baik, mohon izin share screen. Sudah terlihat, teman-teman? Terlihat. Ini, Bu. Sebelumnya saya mau kasih lihat dulu ada beberapa kawasan yang saya sudah plotkan. Ini disesuaikan dengan yang matriks asal tujuan ya? Ya. Kemudian ada 5 kawasan, yaitu perumahan atau pemukiman, kemudian komersil, pendidikan, pemerintahan, kemudian ada perkebunan. Kemudian mungkin bisa saya sederhanakan menjadi seperti ini, lebih sederhana sehingga dapat memudahkan menentukan alternatif jalan dan menentukan waktu perjalanan. Seperti ini jika diplotkan. Kemudian untuk tiap-tiap kawasan itu memiliki jalur alternatif. Misal untuk dari zona 1 ke zona 2 itu memiliki beberapa alternatif juga, seperti zona 2 ke 4 atau sebaliknya 4 ke 2 itu juga memiliki beberapa alternatif. Dimana sudah saya hitung tadi juga untuk rute tercepatnya untuk zona 1 ke zona 2. Zona 1 ke zona 2 itu memakan waktu 35 menit dengan rute tersingkat, yaitu melalui jalan Mekarwangi, kemudian jalan Ciwaruga, melewati Gerlong, kemudian ke jalan Setiabudi. Kemudian ada lagi misalkan untuk dari zona 3 ke 2 atau sebaliknya itu memakan waktu 28 menit, di mana melalui jalan Polban, kemudian Ciwaruga, kemudian jalan Gegar Kalong, kemudian baru jalan Setiabudi. Dibandingkan alternatifnya yaitu jika melalui Profesor Dr. Sutami, kemudian melalui jalan Sarimanda, kemudian Sarijadi itu lebih lama, yaitu memakan waktu sekitar 34 menit. Kemudian untuk saya ambil contoh lagi untuk dari zona 2 ke zona 4 itu memakan waktu ini untuk yang zona 2 dan zona 4 itu kebetulan sama-sama 45 menit jika melalui jalan Setiabudi. Jika dilihat dari jalur bawah ke jalan Profesor Dr. Sutami, kemudian melalui Setra Duta itu sama 45 menit. Kemudian kalau melalui yang jalur tengah itu yang dari jalan Setiabudi, Gerlong, Ciwaruga, kemudian Sariwangi dan Cianjong itu jika ditotalkan juga sama sekitar 45 menit. Mungkin itu saja yang bisa saya sharekan, Bu. Ya, terima kasih. Ada tanggapan dari yang lain atau ada yang perlu ditambahkan? Satu itu apa ya? Kawasan pemukiman di mana tuh ya? Iya. Di daerah? Di Mekarwangi, Bu. Sariwangi ya? Iya. Sebenarnya saya kemarin ngeplot kawasannya itu banyak, Bu. Misalkan seperti ini sebelumnya. Jadi begini, Bu. Jadi untuk wilayah komersil itu ada beberapa titik, kemudian pemukiman juga ada beberapa titik. Cuman untuk menyederhanakan untuk menentukan yang tadi, jadi saya ambil salah satu setiap contoh kawasannya, Bu. Oke. Ada tanggapan dari teman-temannya? Atau ada tambahan? Cukup, Bu, dari saya. Cukup, Bu. Cukup ya? Oke. Terima kasih. Afif. Baik, Bu. Terima kasih sebelumnya. Ya, yang lain ada yang mau menampilkan lagi?
Saya izin. Ya, Iqmal silakan. Sudah terlihat, Bu. Ya, saya mengambil media dari Google Earth. Sebelumnya saya sudah memplotting 5 kawasan, di antaranya yaitu kawasan 1, Bundaran Cibiru dan Jalan Raya Cibiru, itu kawasan pemukiman. Kemudian yang kedua ada pusat ekonomi, Pasar Ujung Berung. Yang ketiga itu pusat pendidikan di daerah Jatinangor. Yang keempat itu pusat ekonomi Pasar Gede Bage, dan yang kelima itu kawasan perkebunan atau produsen. Kemudian telah memplotting jalan alternatifnya. Contohnya dari kawasan 1 ke kawasan 2 itu melewati Jalan Raya Cibiru dengan waktu tempuh itu 20 menit. Kemudian dari kawasan 2 ke kawasan 5 itu ada 2 jalur alternatif. Yang pertama itu memakan waktu 35 menit. Ini merupakan jalan umum yang biasa dilalui. Kemudian alternatif kedua itu memakan waktu 45 menit. Ini biasanya jalannya berliku-liku. Ini di daerah perbukitan, melewati daerah perbukitan, yaitu Jalan Raya Lembang. Kemudian untuk kawasan 1 ke kawasan 4 itu bisa menempuh waktu 15 menit. Kemudian dari kawasan 2 ke 4 itu menempuh waktu 7 menit. Dan dari kawasan 1 ke 3 itu ada 2 jalur alternatif. Yang pertama itu memakan waktu 45 menit. Kemudian jalur alternatif lain ini melewati jalan perbukitan juga, itu sekitar 55 menit. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Ya, ada rute lain itu dari 2 ke 5 tidak ada? 2 ke 5 ada 2 alternatif, Bu. Sebenarnya ada beberapa sih, cuman saya mengambil jalur yang tercepatnya itu ada di 35 menit sama 45 menit. Oh, yang hijau dengan yang biru ya? Oke. Ya, betul. 2 ke 4. 2 ke 4 itu 7 menit, Bu. Satu aja? Yang ini warna, ya, bisa sih memutar ke yang biru dulu terus masuk ke yang merah. Oh, oke. 2 ke 1. 2 ke 1 20 menit. Bisa saja alternatifnya ke kawasan 4 dulu 7 menit, kemudian ditambah yang warna merah itu 15 menit, sekitar 22 menit. Lebih lama 2 menit. Itu yang biru apa ya? Ada yang hijau dan biru? Yang hijau ini yang nyambung ke atas, Ibu. Oh, oke. Yang Ya. biru? Yang biru dari 2 ke 1 aja. Oke. 1 ke 3 hanya 1. Oh, ada 2. Ada 2 alternatif? Ya. 2 alternatif, betul, Bu. Ada yang warna hitam ini 25 menit, ditambah dari sini ke kawasan 3-nya 30 menit. Berarti sekitar 55 menit. Kemudian yang alternatif keduanya itu 15 menit, ditambah 30 menit, sekitar 45 menit. Perbedaannya 10 menit. Ya, terima kasih, Iqmal. Ya, terima kasih, Bu. Oke, balik lagi ke slide model pemilihan rute. Di slide terakhir 28 ya. Jadi nanti Anda gambarkan diagramnya seperti di slide 27 ya. Seperti yang tadi dilakukan Afif ya. Kemudian di slide 28 itu adalah
menggambarkan sebaran pergerakannya, jumlah sebaran pergerakan. Misalnya tadi dari A ke C. Dari A ke C itu adalah 400 jumlah pergerakannya. Sehingga yang keluar di C itu 400 ya. Yang keluar di C 400. Sehingga jika disebar di beberapa simpang itu sebarannya menjadi seperti ini. Jadi dari awalnya dia 600, kemudian dari 600, kemudian karena ada simpang di situ, maka di ruas 1 dia 400, di ruas 2-nya 200. 200 itu dari 600 dikurang 400 ya. Jadi dibagi 2, 600 itu dibagi 2. Apakah mau balance ataukah mau seperti ini. Kemudian jika dia lurus tidak ada simpang lagi, maka jumlah pergerakannya akan tetap 200 gitu ya. Kemudian kemudian dia ke bawah masih 200 ke D. Kalau kita lihat A ke D itu totalnya adalah 200 ya. Kemudian kalau untuk B ke C 300 dan B ke D 100. B ke C di ujungnya itu keluarnya 300, kemudian B ke D di ujungnya itu 100. Maka kalau didistribusikan mundur itu dia menjadi seperti apa pergerakannya. Ya. Kemudian jika tadi kan digambarkan rute-rutenya yang Romawi 1 itu dari titik A, dari zona A ke zona C dan D, yang Romawi 2 dari zona B ke zona C dan D. Kemudian yang Romawi 3 adalah disatukan. Ya, ketika disatukan maka garis yang berhimpit itu jumlah pergerakannya ditambahkan. Misalnya gimana nih? Misalnya yang dari 600 400 yang dari B ke D ya. Yang dari B ke D itu kan 100 100 100 100. Kemudian dari A ke D dia 600 200 200 200 ya. Ketika disatukan rutenya, maka di situ ada yang berhimpit sehingga ada yang dijumlahkan. Yang di ujung bawah garis vertikal 200 ditambah 100 menjadi 300 gitu ya. Karena dia berhimpit. Sehingga dijumlahkan jumlah pergerakannya. Sehingga menjadi pergerakannya sebarannya adalah seperti ini. Walaupun di akhir keluarnya itu tetap misalnya A ke C itu tetap 400, kemudian A ke D itu menjadi berapa? A ke D setelah ditambahkan menjadi 300 ya. Ya, menjadi 300. Ya. Kemudian A ke C menjadi berapa di situ? 300 B ke C menjadi 300, kemudian B ke D menjadi berapa? Tidak 100 lagi ya, karena sudah ada tambahan yang dari A ke D. Jadi 300. Sampai sini jelas atau enggak? Jadi nanti Anda akan membuat yang seperti ini. Tadi kan sudah ada prediksi jarak ya dalam kondisi normal tentu saja. Kemudian Anda buatkan seperti ini bagan rute untuk jumlah sebaran pergerakannya. Gitu. Ini bisa ya dilakukan ya? Ada pertanyaan enggak? Bisa, Bu. Bisa ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti Anda selesaikan tugasnya. Jadi ada 2. Tadi yang pertama adalah menentukan total waktu tempuh. Yang kedua adalah menyebarkan jumlah pergerakan dari tiap zona ya. Dari zona 1 ke zona 1, zona 1 ke zona 2, dan seterusnya. Ya, jika tidak ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini, saya tutup. Silakan dikerjakan, dikumpulkan tugasnya di Classroom jam 14.00. Ya, terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.